belajar bersama Miss Uli. Apa kabarmu? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak Tuhan itu harus selalu mempunyai semangat yang luar biasa. Oke, anak-anak Miss, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen pada bab yang kelima, yaitu belajar dari tokoh Alkitab. Nah, tetapi anak-anak Miss, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita bernyanyi dan berdoa. Supaya apa, Miss? Nah, supaya apapun yang kamu terima hari ini, apapun yang kamu lakukan, semua seizin dari Tuhan. Nah, anak-anak Miss, semuanya boleh kamu ikuti dari rumah, semua ambil sikap ibadah. Kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Nah, kita akan menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Oke, kita nyanyikan bersama-sama. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Anak-anak Miss, semua boleh ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Miss akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan tinggi di surga, hari ini kami datang kepadamu untuk memohon pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati juga anak didik kami, agar senantiasa menjadi anak yang bijaksana. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak Miss semuanya, kita akan lanjutkan materi kita bab 5, teladan tokoh Alkitab. Nah, yang pertama kita akan membahas bagian A, yaitu menaati Taurat. Nah, Taurat adalah 5 kitab perjanjian lama dari Alkitab Kristiani atau dari Alkitab yang kita selama ini baca. Nah, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, kelima kitab inilah terdapat dalam Alkitab perjanjian lama yang disebut dengan Taurat. Nah, anak-anak Miss, materi kita kan teladan tokoh Alkitab. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang belajar tentang Taurat, yaitu ada Yesus, ada Esther, ada Daud, ada Samuel. Nah, Yesus sendiri adalah tokoh yang paling teladan bagi kita. Nah, anak-anak Miss, kamu harus mengetahui tokoh Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kuasanya maha besar. Nah, Yesus sendiri lahir ke dunia melalui rahim Maria. Nah, Maria dan Yusuf menjadi ibu dan ayah Yesus. Nah, apa pekerjaan orang tua Yesus? Nah, pekerjaan Yusuf atau ayah Tuhan Yesus adalah seorang tukang kayu. Nah, tukang kayu itu adalah orang yang bekerja memahat kayu supaya berbentuk sebuah meja, sebuah pintu, sebuah lemari, sebuah kursi, dan masih banyak lagi yang boleh dibentuk dari kayu. Nah, itulah pekerjaan Yusuf atau ayahnya Tuhan Yesus. Nah, kita akan lanjutkan ke bagian yang B, ayah yang mendidikku. Nah, Miss mau bertanya dulu, apa pekerjaan ayah atau ibumu? Di manakah mereka bekerja? Nah, tentunya pekerjaan orang tuamu pasti berbeda-beda. Nah, Miss akan menceritakan sedikit tentang tokoh ayah Nita, yaitu Pak Ricardo. Nah, ayah Nita, Pak Ricardo, memimpin ibadah di gereja setiap hari Minggu. Berarti pekerjaannya adalah seorang pendeta. Nah, pekerjaan Pak Ricardo ini adalah berkhotbah. Nah, sedangkan ayah Tino lain lagi. Setiap hari ia bekerja di tengah laut, yaitu menjaring ikan dengan jalannya, mengumpulkan ikan setiap harinya
dan dia bekerja di tengah laut. Nah, kira-kira apa pekerjaan ayahnya si Tino? Nah, itu disebut dengan pekerjaannya sebagai nelayan. Nah, sedangkan Yusuf tadi ayahnya Yesus berbeda. Pekerjaannya adalah seorang tukang kayu. Nah, pada masa Samuel menjadi imam, bangsa Israel meminta dan mendesak agar diberi raja yang akan memimpin mereka. Maka Allah meminta Samuel mengurapi Saul menjadi raja Israel. Daud adalah anak Isai. Ia tinggal bersama ayah dan saudara-saudaranya di Betlehem. Setiap hari Daud mengembalakan domba milik ayahnya. Ketika Daud mengembalakan domba, dia sambil bermain kecapi di padang rumput. Nah, Daud tidak takut terhadap apapun. Setiap hari ia bernyanyi dengan kecapi, dan Daud ini adalah seorang yang riang dan penurut. Daud juga anak yang baik dan taat. Daud selalu menaati ayah dan ibunya. Daud selalu menghormati mereka. Nah, sedangkan Raja Saul tidak patuh kepada Allah, maka Allah memilih Daud menjadi raja Israel yang akan menggantikan Raja Saul. Nah, Raja Daud taat kepada perintah Allah, dan Daud sangat takut dan gentar terhadap Allah. Ketika Daud berbuat dosa, Daud meratap, merenung, dan memohon pengampunan dari Allah. Kemudian Allah mengampuninya. Nah, Daud menjauhkan bangsa Israel dari patung-patung berhala. Daud menyiapkan semua keperluan untuk membangun bait suci bagi Allah. Ia tetap memelihara kemah suci selama hidupnya. Nah, jadi pelajaran yang boleh kita ambil dari tokoh Daud adalah selalu takut dan taat kepada perintah Allah. Nah, anak-anak Miss, apakah sebelumnya kamu sudah pernah mendengarkan tokoh Imam Eli? Nah, tokoh Imam Eli ini adalah seorang imam. Imam Eli ini mempunyai 2 orang anak yang bernama Hofni dan Pinehas. Nah, ternyata anak-anak Miss, Hofni dan Pinehas ini juga seorang imam, sama seperti ayahnya, ya, Imam Eli. Nah, pekerjaan seorang imam itu adalah menjadi seorang yang menjadi pengantara manusia dengan Allah. Ketika orang Israel datang membawa korban sembelihan untuk Tuhan, yang seharusnya Hofni dan Pinehas menjadi teladan atau menjadi pengantara kurban antara manusia dengan Allah, tetapi Hofni dan Pinehas selalu mengambil kurban yang sudah dikhususkan untuk Tuhan. Nah, mereka berpikir tidak ada yang melihat perbuatan mereka, padahal Tuhan selalu melihat dari kediamannya. Nah, ayah mereka, Imam Eli, marah dan memperingatkan perbuatan mereka. Esther adalah keponakan Mordekai. Esther dibesarkan dan diasuh Mordekai sampai bertumbuh dewasa. Suatu hari, karena cantik parasnya, Esther terpilih menjadi ratu yang menjadi istri Raja Ahasiweros. Nah, Mordekai memintanya menghadap Raja Ahasiweros, dan Mordekai mengetahui niat jahat Haman yang berencana memusnahkan mereka. Nah, ia menyuruh Esther memohon perlindungan atas bangsa mereka, yaitu bangsa Yahudi. Nah, tetapi Esther tidak dapat menghadap raja kalau tidak dipanggil. Esther bisa dihukum mati. Nah, maka semua orang Yahudi berdoa puasa sebelum Esther menghadap raja. Nah, hari yang dinantikan tiba. Ratu Esther menghadap Raja Ahasiweros. Ternyata raja mengulurkan tongkatnya kepada Esther, yang artinya Esther tidak akan dihukum mati. Raja berkenan atas kedatangan Esther. Nah, berkat Esther, bangsa Yahudi selamat dari rencana jahatnya si Haman. Nah, Ratu Esther mendengarkan perkataan Mordekai, paman yang telah membesarkannya dan merawatnya. Ia tidak takut mati. Terlebih lagi,
Ia dan seluruh bangsa Yahudi telah berdoa puasa meminta petunjuk Tuhan, dan Tuhan memberkati keputusan Ester menghadap raja. Nah, bagaimana dengan anak-anak Miss semua yang ada di rumah? Apakah kamu malu karena pekerjaan orang tuamu? Nah, ada anak yang malu karena orang tuanya bukanlah orang kaya, bukanlah pekerjaan yang bagus, atau bahkan ada anak yang sombong karena dia tinggal di rumah yang begitu mewah atau pekerjaan orang tuanya sungguh bagus. Nah, jadi Alkitab mengingatkan kita di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3 yang bunyinya, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah dari Tuhan, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Nah, karena ketika anak atau orang yang menaati orang tua itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, Tuhan akan memberkati kamu semuanya. Baik anak-anak Miss, sampai di sini pembelajaran kita pada bab 5. Semoga dipahami dan menjadi anak yang menghormati orang tua. Terima kasih.